Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa bi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli amma ba'd. Bapak Ibu yang berbahagia, saya Suciati dari Prodi Ilmu Komunikasi Fistipol UNY akan mempresentasikan hasil kegiatan Abdimas PKM saya yang berjudul Implementasi Gaya Komunikasi Asertif Orang Tua Anak selama masa pandemi COVID-19. Abdimas ini berlokasi di Dukuh Karasan, RT 22, RW 9, Penaikan Juwiring, Klaten. Oke, kita akan mulai dari latar belakang masalah. Yang menjadi latar belakang masalah dari kegiatan Abdimas ini adalah munculnya COVID-19 ya, sebagai pandemi yang sudah dirasakan selama 2 tahunan, memaksa kita untuk banyak berada di rumah. Hal ini akan menimbulkan sebuah kebosanan yang terjadi pada orang tua maupun anak karena rutinitas. Orang tua harus menjadi guru bagi anaknya dalam pembelajaran daring. Namun, tidak semua orang tua maupun anak siap menghadapi kebiasaan baru seperti ini. Perubahan kebiasaan selama WFH atau work from home. Sehingga tingkat stres pun meningkat. Nah, ketidaksiapan tersebut pada akhirnya akan melahirkan konflik dengan orang sekitar, terutama antara orang tua dengan anak. Adapun sebenarnya peran orang tua itu bisa kita rumuskan dalam 5P, yaitu orang tua akan berperan sebagai pembimbing, pendidik, penjaga, pengembang, sekaligus pengawas. Nah, apakah peran pembimbing itu? Yaitu orang tua harus menjelaskan kepada anak untuk mau menerapkan hidup bersih dan sehat, sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Sebagai pendidik, orang tua harus mendampingi anak dalam mengerjakan tugas sekolah dan melakukan kegiatan bersama selama di rumah. Sebagai pendidik, orang tua juga merupakan role model bagi anaknya yang membimbing dan memotivasi anak, memberikan edukasi, serta memelihara nilai keagamaan. Sedangkan sebagai pengembang, orang tua bisa melakukan variasi dan inovasi kegiatan di rumah agar tidak membosankan. Nah, keempat peran kemudian dikontrol dengan peran kelima, yaitu sebagai pengawas, agar sesuai dengan yang diharapkan. Tim Abdimas, kami melakukan observasi pada anggota PKK di Dusun Karasan, dan akhirnya ditemukanlah 5 pasang orang tua anak yang mengalami konflik ya selama masa pandemi, terutama dalam hal pendampingan pembelajaran daring. Adapun bentuk konflik yang mereka alami bervariasi, yaitu antara menghindar dan konflik verbal. Adapun kegiatan atau pelaksanaan Abdimas ya dilakukan antara lain melalui penyuluhan tentang tanggung jawab orang tua dan penyuluhan tentang gaya komunikasi asertif. Dengan penyuluhan ini diharapkan terjadilah tingkat pemahaman ya yang bertambah pada orang tua terutama tentang tanggung jawab mereka kepada anak dan bagaimana sebenarnya yang dimaksud dengan asertif ya. Karena selama ini mungkin belum familiar gaya asertif ini pada orang tua terutama anggota PKK di dusun ini. Nah, kemudian metode yang kedua, kami melakukan pemutaran film yang berisi tentang motivasi para orang tua untuk menerapkan gaya asertif ya kepada anaknya. Jadi gaya asertif ini meliputi
karakteristik, yaitu percaya diri, kemudian ada win-win solution ketika konflik ya dengan anak, kemudian proaktif dan ekspresif dalam mengungkapkan perasaan. Selain pemutaran film dan penyuluhan, juga ada poster. Poster di sini berisi tentang pentingnya peranan orang tua kepada anak. Nah, ini saya ambilkan dari sebuah puisi yang berasal dari atau karangan Dorothy Law yang berjudul Anak Belajar dari Kehidupan. Puisi ini akan menyadarkan orang tua bagaimana menerapkan pola asuh kepada anak sehingga berdampak. Ya. Nah, puisi ini diawali dengan jika anak dibesarkan dengan celaan, maka dia belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, maka ia belajar berkelahi. Sampai ditutup dengan jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, maka ia belajar menemukan cinta dalam kehidupan. Nah, dengan demikian kelebihan poster yang bisa dipasang di mana-mana, kemudian bisa dibaca kapan saja, akan meningkatkan daya ingat ya atau pemahaman dari ibu-ibu PKK untuk selalu menerapkan pola asuh yang tepat bagi anak mereka. Selain poster juga ada modul ya, jadi modul ini media untuk memahamkan juga tentang gaya komunikasi asertif orang tua. Jadi di sini dibahas tentang ciri-ciri gaya komunikasi asertif, dibahas pula tentang apa itu gaya komunikasi yang agresif, yang bahwasannya gaya komunikasi yang asertif itu adalah gaya yang tegas ya, gaya yang positif. Nah, sedangkan gaya komunikasi agresif itu negatif, yaitu gaya yang bersifat kekerasan. Selain itu, kami bentuk pula di anggota Ibu PKK yaitu komunitas sayang anak yang kami fasilitasi dengan grup WhatsApp yang berisi atau beranggotakan ibu dan anak-anak mereka yang bertujuan untuk memfollow up ya, menindaklanjuti kegiatan Abdimas agar terus-menerus dapat berlangsung diskusi atau mencari solusi ketika persoalan anak dengan orang tua itu terjadi di masa pandemi. Nah, kemudian Abdimas ini juga sudah kami publikasikan di Harjo tertanggal 17 April 2021 dalam link ini, dan juga video pelaksanaan yang dipublikasi di YouTube ya dengan channel ini ya, dan kami bagikan channel itu kepada ibu-ibu agar bisa melihat atau menonton apa yang sudah kita lakukan selama berdiskusi. Nah, sebagai penutup, bahwa tingkat stres orang tua itu karena meningkat, maka dibutuhkan sebuah gaya yang tepat ya, bagaimana menangani anak ketika masa pandemi. Anak menjadi pelampiasan kemarahan orang tua ya karena tingkat stres yang tinggi. Gaya komunikasi yang tepat adalah asertif. Di sisi lain terbukti dalam banyak penelitian bahwa gaya asertif mampu menjadi solusi bagi anak, bagi persoalan yang dihadapi orang tua maupun anak. Tim Abdimas berharap ini dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi warga PKK RT 22 RW 9 Juwiring Klaten ya, dengan pembentukan komunitas sayang anak. Kemudian pendampingan dilakukan juga dalam bentuk diskusi, baik secara face-to-face maupun melalui media WhatsApp, dalam rangka menciptakan keharmonisan melalui gaya komunikasi asertif orang tua terhadap anak. Demikian presentasi saya tentang PKM yang kami laksanakan di Dusun Karasan Kenaiban Juwiring Klaten. Nah, kami berharap ini betul-betul bermanfaat bagi peserta dan bagi kita semua, dapat memberikan informasi yang lebih banyak tentang penanganan solusi konflik orang tua anak selama masa pandemi. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.